Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisa kami yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Pasien Terhadap Rumah Sakit Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin tentang proyek kami. Yang pertama, pengertian proyek yang akan dijelaskan oleh Dila Salsabila. Yang kedua, ada latar belakang proyek yang akan dijelaskan oleh Fauria. Yang ketiga, tujuan proyek akan dijelaskan oleh Rizky. Yang keempat, proyek itu sendiri akan dijelaskan oleh Hari. Dan yang kelima, kesimpulan, yaitu dengan saya sendiri, Sarah Octavia. Hai, nama saya Diela Salsabila, NIM 1218-2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat. Sebelumnya, apa itu proyek? Proyek adalah usaha sementara yang memiliki sasaran untuk menciptakan produk atau hasil. Proyek juga sering melibatkan ide-ide atau penelitian untuk mencapai tujuannya. Dan tujuan dari proyek itu sendiri yaitu untuk mendefinisikan target dari akhir proyek supaya lebih terukur dan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Pada mata kuliah metode penelitian ini, kami diharuskan melakukan penelitian atau analisa pada sebuah perusahaan. Sebelumnya, kami telah melakukan penelitian pada Rumah Sakit Saraswati Cikampek yang telah terkomputerisasi. Tetapi permasalahannya yaitu pada sistem layanan pengaduannya yang masih bersifat manual dan kurang efektif. Sehingga di sini kami membuatkan aplikasi web yang bernama Sistem Pengaduan Layanan Rumah Sakit. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah pasien dalam hal melakukan pengaduan layanan. Pasien dapat melakukan pengaduan baik berupa teks, gambar, maupun video. Dan juga pasien dapat mengubah password ataupun mengedit profil agar lebih aman. Pasien dapat mengaksesnya secara bebas dan tanpa perlu harus datang ke rumah sakit. Setelahnya, pasien tinggal menunggu verifikasi dan balasan dari rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fajarianti. Saya dari Kampus Bina Sarana Informatika. Saya sendiri dari kelas 12 4A15. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang isi makalah pada rumah sakit. Jadi pada rumah sakit ini adalah pusat pelayanan kesehatan yang sangat amat penting bagi masyarakat, yaitu melakukan pelayanan harus berdasarkan pendekatan kesehatan kayak promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan juga dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebuah kualitas rumah sakit dapat terpengaruhi pada citra rumah sakit tersebut. Keluhan menjadi persoalan di semua negara yang dapat dilihat dari meningkatnya keluhan pada pasien di dunia. Penanganan keluhan adalah suatu hal yang akan dilakukan perusahaan ketika adanya keluhan dari dari pelanggan yang merasa tidak puas akan layanan. Perusahaan menyediakan jasa atau setelah terjadinya suatu kegagalan layanan, penanganan keluhan yang baik adalah strategi dalam meningkatnya pelayanan dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan keluhan yang efektif akan terpengaruh besar terhadap organisasi untuk meningkatnya mutu pelayanan, termasuk penghematan biaya yang harus dikeluarkan. Penghematan yang dimaksud adalah pengeluaran operasional organisasi untuk memecahkan masalah seperti kesalahan, keluhan yang sebenarnya dapat dihindari, kelainan sistem yang tidak efisien, dan tenaga yang kurang terlatih. Dengan demikian, kami merencanakan untuk membuat aplikasi sebuah pengaduan pelayanan berbasis online agar mampu memudahkan pasien untuk memberikan keluhan pada pihak rumah sakit agar semua bisa berjalan dengan efisien. Maka kami sepakat menyusun tugas ini dengan judul analisa perancangan sistem pada rumah sakit, informasi pada rumah sakit. Hal tersebutlah yang mendasari kami untuk memilih judul dan sebagai usaha agar memberikan solusi dengan permasalahan yang ada. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Sudrajat. Saya dari kelompok 3. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dalam menulis tugas ini yaitu
Satu, menerapkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Nomor 2, itu membuat aplikasi pengaduan pelayanan pada rumah sakit. 3, mempersingkat informasi operasional pelayan rumah sakit. Nomor 4, memenuhi salah satu syarat UAS untuk program studi Sistem Informasi pada Universitas Bina Sarana Informatika PSDU KU Karawang. Metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan software. Metode pengumpulan data, pada penyusunan tugas ini, teknik pengumpulan data adalah faktor terpenting yang harus dipenuhi untuk analisis lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Metode pengembangan software. Pertama adalah analisa kebutuhan software. Menganalisa kebutuhan software atau website termasuk antarmuka agar berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu desain, menjelaskan kebutuhan sistem yang terkait rancangan database, struktur software dan antarmuka user. Testing, melakukan pengujian pada software yang dipublikasikan. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan hasil riset ini, yaitu menggunakan software PHP, CSS, database, MySQL, dan HTML. Dengan tampilan home, kita adalah beranda halaman dengan beberapa menu seperti sejarah, list rumah sakit, alamat rumah sakit, jenis-jenis pelayanan, harga pelayanan, dan perbedaan pelayanan setiap kelas. Nama saya Muhammad Nugraha, NIM saya 12181992. Di sini saya akan menjelaskan tentang project. Project kita memiliki dua halaman, yaitu halaman admin dan halaman user. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang halaman user. Halaman user kita memiliki dua opsi, yaitu langsung login ataupun daftar. Nah, untuk yang daftar, kita tidak bisa mendaftarkan orang luar yang tidak pernah dirawat di rumah sakit kami, di rumah sakit tersebut. Jika ingin daftar, kalian harus pernah dirawat di rumah sakit tersebut untuk mengadukan pelayanan apa yang mereka layankan kepada kalian. Lalu login. Jika kalian sudah login, nanti di halaman tersebut akan ada dua pilihan, yaitu halaman input, yaitu untuk input keluhan kalian kepada pihak rumah sakit, dan yang kedua adalah data input. Nah, data input adalah data-data yang kalian adukan kepada rumah sakit. Dan yang kedua adalah halaman admin. Kalian dapat melihat ada beberapa menu yang berbeda dengan halaman user, karena halaman admin hanya khusus untuk pihak rumah sakit. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari proyek ini adalah sistem informasi keluhan pasien terhadap Rumah Sakit Saraswati ini dapat menghasilkan laporan serta pengaduan yang dialami pasien, sehingga pihak manajemen dapat bertindak untuk mengambil keputusan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.